Kali ini kita akan membahas mengenai Stoik atau Stoicisme, yaitu sebuah filosofi yang mengajarkan kepada kita cara untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nyata. Jika berbicara tentang kebahagiaan, hal ini erat kaitannya dengan fokus kita terhadap hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Mungkin selama ini teman-teman lebih sering fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan, atau malah berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Ya misalnya, gue kerja, lalu gue fokus sama apa yang gue kerjain dan tidak mengharapkan apresiasi dari atasan dan teman-teman sekitar. Dan kemungkinan gue akan kecewa akan kecil. Ini namanya tidak berfokus kepada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan sebaliknya, ketika gue kerja yang seharusnya gue fokus terhadap pekerjaan, tapi gue mengharapkan apresiasi dari atasan atau teman-teman gue, nah ini akan menimbulkan kekecewaan nantinya, karena kita berharap kepada orang lain yang di luar kemampuan batas kita untuk mengatur dia. Dan itu namanya kita tergantung kepada pihak eksternal, pihak luar lainnya. Dan stoicisme ini mengajarkan di mana kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi jika itu berasal dari luar diri kita atau bersifat eksternal. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita dan bagaimana cara kita merespon hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Para Stoa mengungkapkan bahwa perasaan takut atau cemburu, entah itu nafsu, cinta yang penuh gairah terhadap apapun, muncul dari penilaian yang tidak tepat dari orang-orang pada umumnya. Namun bagi orang-orang yang bijak, yaitu seorang yang sudah mencapai kesempurnaan dalam hal moral serta intelektual, maka hal tersebut tidak akan mereka alami. Stoik ini mengambil dari tempat pendirinya, yaitu Zeno dari Citikum, yang berkembang pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Dia tampak fasih dalam pemikiran Platonis, karena dia juga pernah belajar di Akademi Plato maupun dengan Polemon of Athens, kepala akademi berturut-turut. Zeno ini bertanggung jawab atas pembagian filsafat menjadi 3 bagian: logika, fisika, dan etika. Dia juga menetapkan doktrin stoik sentral di setiap bagian, sehingga Stoa nantinya memperluas daripada mengubah pandangan pendiri secara radikal, dengan beberapa pengecualian di bidang logika. Stoik ini aliran pemikiran yang berkembang di zaman Yunani kuno dan Romawi. Itu adalah salah satu filosofi paling luhur dalam catatan peradaban barat. Dalam mendorong partisipasi dalam urusan manusia, Stoa selalu percaya tujuan dari semua penyelidikan adalah untuk menyediakan cara perilaku dan dicarikan oleh ketenangan, pikiran, dan kepastian nilai moral. Stoikisme, refleksi spiritual zaman now. Ada 2 hal yang penting yang harus kita pahami. Sesuatu yang ada di bawah kendali kita dan sesuatu yang ada di luar kendali kita. Kita harus paham dulu 2 perbedaan tersebut. Oke. Beberapa tahun ini krisis eksistensi diri menjadi salah satu akar permasalahan yang dihadapi generasi sekarang, generasi muda. Mereka harus hidup dengan realitas bahwa masyarakat dan lingkungan secara tidak langsung memiliki ekspektasi tertentu terhadap cara dan standar kehidupan mereka. Di sisi lain, media sosial juga tidak hanya memberikan candu, tapi juga menciptakan insekuritas di tengah standar sosial yang semakin tinggi. Nah, generasi sekarang, anak-anak muda yang senangnya bermain sosial media, kita sering kali melihat
kesuksesan orang lain di sosial media, sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan itu sesuatu hal yang akan efeknya ke depan akan buruk kepada diri kita. Ketika orang lain berhasil, kita beranggapan bahwa kita tidak bisa seperti orang itu karena kita tidak mampu. Padahal setiap kemampuan orang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Nah, dengan metode sosial media ini, kita sering kali memikirkan di luar kemampuan kita, di kendali kita. Ya, kita cukup berusaha, tidak usah membandingkan dengan hasil orang lain, yang dimana waktunya kita akan berhasil akan berbeda dengan orang tersebut.